Berapa banyak orang sudah membid'ahkan hanya pada perkara yang berbeza pendapat dalam masalah definisi, ta'rif daripada bid'ah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 simpang yang kita tak boleh bersama dengan takfiri. Yang pertama, karena mereka membid'ahkan. Kalau sudah bid'ah berarti masuk neraka. Yang kedua, mensyirikkan. Berarti siapapun yang bertawassul berarti musyrik, kafir, masuk neraka. Yang paling teruk adalah yang ketiga. Itulah dia mengkafirkan orang yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Yauma yukshafu an saqin, betis Allah. Bi'ayunina, mata Allah. Tangan Allah, betis Allah, mata Allah. Maka kalau disebut tangan, betis, mata, menyamakan Allah dengan makhluk, maka salaf mereka manhajnya 2. Yang pertama tafwid, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna bi'ayunina, mata? Wallahu a'lam bissawab. Apa makna yauma yukshafu an saqin, betis? Serahkan pada Allah, wallahu a'lam bissawab. Apa makna yadullah, tangan? Serahkan pada Allah. Inilah yang paling selamat. Tapi bila kita menghadapi penyakit, kita mesti tunjukkan ubatnya. Bila berhadapan dengan mujassimah, orang yang menjisimkan Allah, memfisikkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, maka obatnya adalah takwil. Maka salaf mentakwil. Takwil itu bukan mazhab Imam Asy'ari. Takwil adalah mazhab salaf. Karena Imam Bukhari pun mentakwil. Apa kata Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segalanya hancur binasa. Gunung hancur, tanah hancur, bukit hancur, illa wajhah, kecuali wajahnya. Imam Bukhari tidak mengatakan wajah Allah. Imam Bukhari mentakwil, kata Imam Bukhari, illa wajhah, illa mulkah. Wajhah ditakwilkan Imam Bukhari maknanya adalah mulkah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Bukhari pun mentakwil. Imam Malik bin Anas mentakwil. Apa? Ketika Allah turun sepertiga malam, turun dari atas ke bumi, maka kata Imam Malik, yang turun itu adalah tanazzala amruhu, bukan nazala dzatuhu. Karena mustahil Allah naik turun, pergi, datang. Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala amma yasifun. Allah Maha suci dari sifat-sifat makhluk yang disematkan, yang disandingkan kepada Allah. Allah itu qadim, Allah itu Maha suci. Itulah kenapa selepas menyebut nama Allah, kita menyertakan Allahu Subhanahu wa taala. Maha suci dia daripada sifat-sifat makhluk. Nah, takfiri mengatakan siapa yang mentakwil ayat mutasyabihat, maka berarti dia ta'til, dia sudah meniadakan ayat itu, maka dia kafir. Ini adalah takfiri yang boleh merosakkan persatuan umat. Umat yang ingin menjaga alam semesta, yang ingin menjaga ukhuwah persaudaraan, dirosakkan dengan perkara bid'ah, dirosakkan dengan mensyirikkan, membid'ahkan, dan yang paling teruk adalah mengkafirkan. Inilah bakal yang berterusan akan menjadi takfiri yang boleh menghancurkan persatuan umat. Insya Allah dengan terkawalnya negeri, dengan adanya tauliyah, maka Ustaz Abdul Somad tadi Sahibus Samahah memberikan tauliyah bahwa yang boleh memberikan tazkirah di negeri Perak Darul Rizwan hanyalah orang-orang yang memiliki 3 dalam bidang akidah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dalam bidang fiqh bermazhab, bukan terus saja mengambil dari Quran, dan dalam bidang akhlak berakhlakul karimah seperti yang sudah disusunkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitulah kita menjaga anak-anak kita. Sebab anak kita tonton handphone, dia tengok ada kajian-kajian dari TikTok, dari YouTube, dari FB, dari grup-grup WhatsApp. Maka kalau kita kawal anak-anak kita ini, kita khawatirkan dia akan membid'ahkan ibu bapanya, dia akan mensyirikkan nenek moyangnya,
dia akan mengkafirkan orang yang tidak kafir. Siapa yang mengkafirkan saudaranya ya kafir, padahal saudaranya itu tidak kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya. Berapa banyak orang sudah mengkafirkan hanya masalah takwil, berapa banyak orang sudah membid'ahkan hanya pada perkara yang berbeza pendapat dalam masalah definisi, ta'rif daripada bid'ah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sampai hari ini. Maka tabligh tazkirah kita malam ini, pertama menjaga alam semesta, yang kedua menjaga manusia, yang ketiga adalah menjaga negeri. Negeri ini bernama Perak Darul Ridwan. Ridwan diambil dari kata ridha. Yang paling tinggi derajah manusia adalah ridha. Itulah mengapa bila salat tarawih kita menyebut Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq, lalu jamaah semua menyambut radhiyallahu an. Ridha, Allah meridainya. Ridha lebih tinggi daripada profesor, lebih tinggi daripada semua yang dilekatkan manusia. Itu semua hanyalah buatan manusia, tapi yang datang dari Allah adalah ridha. As-sabiqunal awwalun, mereka dulu yang masuk Islam, minal muhajirin, dari muhajirin, wal ansar, yang ansar menolong muhajirin yang pindah dari kota Makkah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Sedangkan yang menunggu di Madinah, mereka adalah ansar, dari kata nasara, nasir, ansar, yang menolong. Maka mereka ini semuanya, kata Allah, radhiyallahu an, mereka diridai. Kita setiap kali disebut nama sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar radhiyallahu an, itu membezakan kita dengan Syiah. Sebab Syiah mereka melaknat sahabat. Abu Bakar mereka katakan laknatullah alaih, Umar mereka katakan laknatullah alaih. Maka bila kita tengok masjid, di mimbar ada ditulis Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu an. Itu salah satu ciri sifat daripada ahlus sunnah wal jamaah, menyayangi sahabat Nabi, memuliakan keluarga Nabi, alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Kita selalu memuliakan duanya. Cinta kepada sahabat Nabi tidak membuat kita benci kepada keluarga Nabi. Cinta kepada keluarga Nabi tidak membuat kita memusuhi sahabat Nabi. Maka kita selalu menyampaikan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Seimbang antara cinta kepada sahabat dengan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.